Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam mahasiswa semua. Baik, di sini adalah dari mahasiswa reguler lintas jalur Mati Rahayu. Kemudian di sini adalah kelas KSH. Halo Puskesmas Pati. Kemudian di sini teman-teman yang lain dari yang mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Tapi harapan saya semoga yang lainnya adalah bisa menyimak untuk agenda pembahasan tryout 1 maternitas oleh saya sendiri, Herianti Widyaningsih. Baik Bapak dan Ibu semua dan mahasiswa dari reguler, mohon maaf karena di sini baru upload dan barangkali sembari kita hendak istirahat malam, bisa kita putar dulu untuk YouTube-nya, kita pasang dulu headsetnya supaya tidak mengganggu lingkungan. Saya pikir 2 atau 3 menit kita bisa mendengarkan 3 soal dan ini adalah terekam di memori. Itu adalah lebih baik dibandingkan dengan tidak sama sekali. Saya harap Bapak dan Ibu semua dan mahasiswa reguler masih sehat selalu ya. Silahkan yang mau ngopi-ngopi dulu, yang mau ngeteh-ngeteh dulu bisa disiapkan sambil mendengarkan apa yang bisa saya share ke panjenengan semua. Baik, soal saya hanya 20 dan ini adalah terkait dengan maternitas, apa saja itu yang kira-kira diperlukan untuk keberhasilan dari UKOM. Kita kepo-kepo ya di sini ya. Mari kita lanjut ke slide berikutnya. Baik, untuk soalan nomor 1. Perawat sedang melakukan penyuluhan tentang tanda bahaya kehamilan yang harus diwaspadai oleh ibu hamil. Ini sudah tertulis di sebelah saya ini, di slide-nya. Tapi saya bacakan saja, barangkali memang bisa disambi pada saat dinas ya, sambil mendengarkan dari YouTube-nya. Perawat menyatakan klien harus segera melaporkan apapun tanda bahaya kehamilan kepada petugas kesehatan. Soalnya adalah tanda bahaya yang harus dilaporkan untuk ditindaklanjuti yaitu untuk soal nomor 1 di sini. Kata kuncinya adalah sudah jelas. Tanda bahaya dari kehamilan. Tanda bahaya dari kehamilan. Perlu Bapak dan Ibu ketahui bahwasanya untuk yang pertama, adanya kram. Menjawab ini adalah ini tidak jelas ya. Ini adalah tidak jelas kramnya di mana. Karena pada saat kondisi hamil bisa saja kram itu adalah terjadi di ekstremitas bagian bawah. Biasanya menjelang tidur ya. Ini ada masalah juga terkait dengan ini. Kaitannya juga dengan gizi ya, dengan gizi. Kemudian adanya rabas dari vagina. Karena ada pada saat masa kehamilan, peningkatan dari progesteron itu akan meningkatkan mukus yang ada di dalam genitalia dari perempuan, sehingga di sini adalah banyak seorang ibu hamil yang merasakan tidak nyaman dengan adanya keluaran yang berlebih, apalagi ditunjang dengan adanya bakteri, perubahan pH yang ada di sana sehingga muncullah gatal-gatal. Tapi di sini adalah bukan merupakan tanda bahaya. Nah, itu yang B. Yang A tadi, kram. Kram itu merupakan tanda bahaya enggak? Betul, kram itu tanda bahaya. Tapi jika kramnya di daerah abdomen, bukan di daerah ekstremitas. Dan karena di sini adalah kondisi kram ini identik dengan rasa tidak nyaman di abdomen. Barangkali ini interpretasinya banyak, sehingga saya tidak menyarankan Bapak dan Ibu memilih yang A. Kemudian yang C, hasil tes menunjukkan adanya proteinuria. Kenapa di sini saya tidak puji jawabannya bukan C? Karena jika proteinurianya masih 1 strip, ini adalah masih bisa dikendalikan.
masih bisa dikendalikan. Sehingga kita lihat dulu untuk yang item D. Adanya udem pada ekstremitas bagian bawah terutama tungkai. Ini juga tidak saya pilih sebagai jawaban yang paling benar. Alasannya adalah udem pada ekstremitas bagian bawah terutama tungkai ini akan mempunyai justifikasi. Ini betul-betul kegawat daruratan apabila di sini adalah udemnya di pagi hari dan di siang hari. Dan ini udem terutama yang jika di ekstremitas bagian bawah itu di pagi hari. Itu adalah menunjukkan adanya kegawatan. Biasanya diikuti dengan peningkatan tekanan darah. Tapi untuk item D tidak saya pilih karena di sini adalah nggak jelas. Udemnya di waktu apa? Waktu pagi, waktu siang, atau bahkan mungkin sore. Jika sore udem wajar ya, karena barangkali seharian kita duduk, kurang berjalan, kurang aktivitas, sehingga menyebabkan adanya penumpukan cairan di ekstremitas bagian bawah. Maka dari itu, saya tidak memilih D. Kemudian yang E, adanya perdarahan. Sudah jelas dan ini sudah termaktub di dalam buku KIA ya, yang berwarna pink. Saya pikir sejak dari dulu sampai dengan sekarang warnanya belum berubah gitu. Padahal saya harap bisa menjadi warna ungu sesuai warna favorit saya begitu ya. Dan di sana di dalam satu barisnya disebutkan perdarahan. Mau sedikit atau banyak ketika di sini sudah ada darah yang terdapat di bagian baju ya, biasanya di celana dalam begitu. Harap bisa segera melaporkan ke petugas kesehatan. Karena apa? Ini kaitannya dengan janin. Jangan sampai di sini adalah kondisi perdarahan itu masuknya ke arah emergency obstetri ya. Kita menjadikan terlambat. Maka dari itu, fokus poin utama yang harus kita sampaikan kepada ibu hamil, jika memang di sini ada tanda-tanda kegawatan yang mengharuskan dia harus segera mencari pertolongan, itu salah satunya adalah perdarahan. Mau ngeflex saja, silahkan langsung untuk mencari layanan dari petugas kesehatan supaya di sini bisa ada tindak lanjut. Karena apa di sini? Ketika ada perdarahan dan berat badan janin kurang dari 500, itu biasanya peluangnya untuk bisa diselamatkan sangat sedikit. Tapi jika sudah menunjukkan adanya 1000 gram ya, tadi 500 gram ya, potensi untuk bisa dipertahankan itu masih panjang. Tapi tetap harus kita harus segera untuk melaporkan kepada petugas kesehatan. Semoga penjelasan saya di soal nomor 1 bisa diterima dengan baik. Kita lanjut di dalam soal nomor 2. Soal nomor 2 ini berbicara tentang apa ya? Nah, KB, kita berbicara tentang kontrasepsi. Biasanya permainannya maternitas begitu. Jika nggak hamil, KB menyusui, persalinan, kemudian kanker. Apalagi yang mau dibahas ya jika tidak itu. Baik, Nyonya K usia 30 tahun dengan status obstetri G0 P0 A0 ini masih primi ya. Primi gravida. Dengan tekanan darah 120/90. Datang ke poliklinik KIA untuk konsultasi kehamilan. Hasil pengkajian yaitu adalah menikah 6 bulan yang lalu. Siklus menstruasi selalu 28 hari dan ingin menunda kehamilan dengan alasan bekerja. Metode kontrasepsi yang sesuai dengan pasien yaitu mengapa di sini adalah kita cek ya. Mengapa di sini adalah metode kalender yang saya pilih? Karena kata kuncinya adalah di siklus menstruasi 28 hari. Jika selalu ada tertulis di situ, selalu 28 hari, yang artinya setiap 28 hari Ibu K ini kedatangan tamu. Sehingga cukup dengan metode kalender itu adalah sudah bisa dilakukan sebuah kontrasepsi alamiah. Jadi di sini mohon dicek
untuk kata kuncinya yaitu adalah siklus menstruasi 28 hari. Dan juga ada pertimbangan lain mengapa di sini menggunakan hormon alamiah dari tubuh ya. Karena di sini adalah dia belum pernah hamil, belum punya keturunan, belum punya anak. Dan ketika kita adalah menggunakan minipil, suntik Depo-Provera, atau implan, ini tentunya ketika di sini yang bersangkutan ingin segera memiliki momongan, ini ada rentang jeda waktu minimal 6 bulan ya setelah kontrasepsi tersebut dilepas. Tentunya ini juga tergantung dari kondisi sperma maupun dari kondisi organ genitalia dari internal wanita tersebut. Nah, oh ya, saya ingin menambahkan, saya lupa tadi belum menjelaskan. Bapak dan Ibu, ada tanda bahaya gejala kehamilan. Ini soal nomor 1 ya. Masih dengan soal nomor 1 tadi padahal saya sudah rencana untuk membacakan. Tapi kok yuk kelewat begitu. Nah, yang pertama adalah abdominal pain. Itu adalah sakit di daerah ulu hati. Itu rasanya seperti gastritis. Ini juga merupakan salah satu tanda bahaya kehamilan. Tadi saya nggak ada itemnya. Kemudian muntah yang memang sampai dengan dehidrasi. Kemudian di sini udem, tadi sudah saya jelaskan bahwasanya udemnya adalah di pagi hari dan udem di siang hari. Biasanya ini ada tandanya, yaitu adalah tiba-tiba cincin kawin tidak cukup atau sangat sesak ketika di sini terpasang di jari manis, atau justru sepatunya nggak cukup. Nah itu. Kemudian sakit kepala yang terus-menerus diikuti dengan ada berat juga ya, ada berat dan penglihatan kabur. Ini mengarah pada tentunya preeklamsi. Nah, itu dia sebagai tambahan saja, sebagai tambahan referensi. Kita lanjutkan ke soal nomor 3. Soal nomor 3 yaitu adalah perawat N akan melaksanakan pemeriksaan Leopard 1 sampai dengan 4. Leopard 1 sampai dengan 4 ini adalah punya tujuan, yaitu adalah untuk apa? Mengetahui kesejahteraan dari janin. Dengan indikasi bahwa usia kehamilannya 32 minggu dan status obstetrinya G2P1A0. Tahap awal yang harus dilakukan oleh perawat sebelum melaksanakan pemeriksaan Leopard. Ya, mari kita cek dulu. Karena di sini yang disebutkan tahap awal. Jangan ragu-ragu Bapak dan Ibu, jika tertulis demikian, tahap awal itu adalah cuci tangan harus selalu jadi nomor 1. Betul ya? Iya, saya yakin pasti Bapak dan Ibu yang di rumah sedang dinas malam atau di sini dimanapun di kafe barangkali manggut-manggut di sini ya membenarkan apa yang saya sampaikan. Sudah, tidak perlu melihat yang lain. Jangan ragu-ragu untuk menjawab cuci tangan. Apalagi soalnya jika di sini soalnya adalah mengatakan sebelum makan apa yang dilakukan ya cuci tangan dulu lah ya pastinya. Mau makan saja cuci tangan kok ya. Apalagi di sini mau melakukan pemeriksaan Leopard. Nah, yang kedua, gunakan sarung tangan. Gunakan sarung tangan ini adalah item yang berikutnya setelah dilakukan cuci tangan. Kemudian anjurkan ibu menekuk kedua lutut ya, menekuk kedua lutut ke arah dada. Ini juga. Setelah apa? Setelah cuci tangan tentunya. Kemudian sediakan larutan disinfektan. Itu pada saat fase persiapan alat. Bukan tahap awal sebelum melaksanakan pemeriksaan Leopard ya. Betul ya? Kemudian menggosokkan kedua telapak tangan sampai terasa hangat. Nah ini, biasanya kalau kita mau melakukan pemeriksaan Leopard adalah seperti ini dulu ya. Seperti ini dulu. Nah ini tujuannya adalah supaya hangat. Dan tidak terjadi adanya ini ya, vasokonstriksi nanti untuk daerah abdomen yang mau dipalpasi. Maka dari itu harus dihangatkan terlebih dahulu. Nah ini bisa dilaksanakan setelah kapan Bu? Ya setelah cuci tangan dong. Cuci tangan, suhu yang ada di dalam telapak ini turun. Mari kita hangatkan dengan menggosok-gosok sampai terasa hangat. Baru di sini dilakukan palpasi. Ya, baik. Saya lanjutkan ke soal nomor 4. Yaitu soalnya adalah ibu dengan G2P1A0
datang ke puskesmas dengan usia kehamilan 12 minggu. Terdapat keluhan mual, muntah 6 kali sehari, ada nyeri ulu hati dan perut. Maksudnya, mata kunang-kunang, nyeri skala 6-7, dan pemeriksaan abdomen didapatkan ada hipertimpani di seluruh lapang abdomen. Barangkali dengan soal ini, Bapak dan Ibu sudah menebak nggak kira-kira? Kira-kira masalahnya apa? Gastritis ya. Ini kasus-kasus dengan gastritis. Ada mual diikuti dengan muntah. Meskipun memang karena pada kondisi kehamilan memang ini terstimulasi karena adanya peningkatan hormon yang mana ini adalah berefek kepada saluran pencernaan sehingga menyebabkan adanya adanya mah begitu. Terkadang dokter akan meresepkan untuk antacid yang pastinya diminumnya nggak boleh berbarengan dengan FE di sini ya, karena sifatnya kontra. Nah, masalah keperawatan utama dari kasus di atas adalah, ingat, di sini adalah kata kuncinya nyeri skala 6 dan 7 itu prioritas loh. Kenapa di sini saya tidak mual gitu? Mualnya belum terdeteksi terlalu ini, dan ketika di sini kita buat scoring, pasti di sini adalah nyeri akut dengan mual. Mana yang harus diprioritaskan? Itu adalah yang nyeri akut terlebih dahulu. Ya, karena di sini sudah skala nyerinya 6-7 ya. Itu nggak bisa kita abaikan. Untuk mual nanti dulu untuk penata laksanaan yang berikutnya setelah nyeri. Gitu ya. Baik, kita lanjutkan di soal nomor 5. Soal nomor 5, nah ini kita berbicara tentang profesi poluan. Barangkali bisa digantikan dengan profesi perawat, Bu, lain waktu. Siap, saya noted ya permintaannya ya, nggak apa-apa. Ibu usia 35 tahun, profesinya poluan dengan status obstetri, sama ya, D2P1A0, hamil 29 minggu, terdapat udem pada tungkai bawah sehingga sulit untuk menggerakkan kaki. Pemeriksaan tekanan darah menunjukkan normal di sini ya, 110/80, detak jantung janin 132 kali per menit. Apa tindakan keperawatan yang selanjutnya? Baik, mari kita cek di sini. Membatasi aktivitas yang berlebihan. Iya, itu benar. Benar sekali. Bahwasanya ketika di sini udem, kita perlu membatasi aktivitas yang menurut kita itu adalah berlebihan. Itu betul. Tapi ada nggak yang lebih prioritas dulu? Mari kita cari dulu. Ini benar memang. Tapi yang kita cari adalah jawaban yang paling benar. Memposisikan ibu semi-fowler. Untuk apa? Untuk apa ya? Barangkali untuk supaya di sini tidak terlalu sesak. Jika memang di sini adalah memposisikan ibu untuk miring kiri itu lebih pas. Tapi di sini adalah memposisikan ibu semi-fowler. Nggak pas. Jangan dipilih. Yang C, memberikan oksigen 2 liter per menit. Sama. Ini juga. Nggak ada tanda-tandanya begitu. Tidak ada tanda-tanda yang menunjukkan bahwasanya ibu ini harus diberikan oksigen. Karena nggak ada tanda-tanda yang mendukung. Kemudian melakukan pengecekan kadar protein dalam urin. Oke, ini juga benar. Ini juga benar. Tapi bukan yang paling benar. Karena biasa, soal UKOM itu adalah jawabannya cenderung benar semua. Kadang kita yakin, Bu, saya jawabnya benar semua loh. Bahkan nilainya saya benernya 190 dari 180 soal. Ya, itulah. Suka dukanya dalam UKOM. Pengecekan kadar proteinuria dalam benar, tapi bukan yang paling benar. Karena apa? Coba cek lagi. Berapa tekanan darahnya? Nah, asumsinya jika di sini adalah terdapat peningkatan tekanan darah, kemudian diikuti dengan adanya udem, baru panjenengan lakukan pengecekan kadar proteinuria dalam urin.
Namun jika di sini tekanan darahnya tidak ada indikasi untuk ke arah peningkatan, so buat apa? Ngaten nggih? Nah, yang paling mungkin yaitu adalah meninggikan kaki yang bengkak dengan bantal. Ya, kenapa di sini kakinya harus ditinggikan? Nah, Bapak dan Ibu serta mahasiswa dari reguler ya. Hai, masih menyimak ya? Nah, ketika di sini ada bengkak ya, artinya di dalam di ekstremitas tersebut ada penumpukan cairan, Mari kita ingat, ketika di sini kita tinggikan atau kita ganjel kaki yang bengkak dengan bantal, itu akan secara fisiologis cairan itu akan berpindah dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Betul ya? Betul ya? Jika saya kebalik, mohon maaf, barangkali ilmunya sekarang saya sudah tidak update lagi ya. Jika dulu sih air itu atau cairan itu adalah bisa berpindah jika dari tempat yang tinggi menuju tempat yang rendah. Nah, demikian juga halnya dengan kaki yang bengkak. Ketika di sini adalah kita ganjel bantal. Setinggi apa, Bu? Setinggi apa? Ya. Jika di sini adalah posisinya jenengan berbaring ataupun duduk di kursi malas atau di kursi apapun, di kursi santai, sofa, yang penting kaki harus lebih tinggi dari jantung. Harus lebih tinggi daripada dada. Nah, itu dia kuncinya. Seberapa tinggi, Bu? Ratusan. Ini mah bukan biskuit Tengo ya. Ini adalah bantal begitu. Jadi di sini adalah kaki yang bengkak itu adalah bisa ditinggikan dengan bantal. Nah, saya ingin menceritakan bahwasanya di sini masih bengkak ya. Kita masih berbicara tentang bengkak. Pembengkakan pada kaki di periode kehamilan, biasanya itu periode-periode akhir kehamilan, ini adalah karena akumulasi cairan. Betul. Kedua, adanya asupan sodium yang tinggi. Ya, adanya asupan garam yang tinggi sehingga menyebabkan tubuh ini menahan air. Dan karena tubuh ini menahan air, cairan akan tertahan di sel. Akibatnya apa? Bengkak. Nah, ini dia. Kemudian aktivitas tertentu. Duduk lama atau jalan yang terlalu banyak. Nah, ini pas nih. Barangkali ibunya karena profesinya poluan ya. Guru poluan, bahkan mungkin perawat yang dinas di ruangan, itu adalah potensi untuk terjadinya UDEM. Karena aktivitas yang tadi, jalan terlalu banyak. Sehingga apa? Ada tekanan pada aliran darah di kaki. Nah, tekanan pada aliran darah di kaki inilah yang menyebabkan kaki bisa terjadi bengkak. Bengkak secara fisiologis, bukan secara patologis. Nah, hendaknya tadi satu ditinggikan, oke. Kemudian tidur hadap kiri. Kenapa sih Bu kok nggak hadap kanan atau bahkan mungkin terlentang atau mengkurap? Lah, ini mah sudah hamil 29 minggu. Tidurnya mengkurap lah yo, seperti main jungkat-jungkit nanti ya. Terlalu tinggi begitu. Nah, jika miringnya ke kanan kenapa? Kok nggak boleh miring kanan? Kenapa harus miring kiri? Nah, mari kita ingat pembuluh darah yang ada di sisi kanan tubuh bagi wanita hamil, ibu hamil. Nah, di kanan tubuh itu ada pembuluh darah yang namanya vena cava inferior. Nah, vena cava inferior di sini punya fungsi. Dia mengalirkan darah yang mengandung karbon dioksida dari bagian tubuh menuju jantung. Itu fungsinya. Nah, jika di bagian pembuluh vena cava inferior ini adalah ada tekanan, artinya tekanan darah, maka darah yang ke jantung itu akan mengalami hambatan. Inilah yang bisa menyebabkan kondisi
bengkak ketika di sini kita salah posisi, salah tidur. Maka dari itu, dengan harapan ketika di sini miring kiri, pembuluh vena cava inferiornya tidak akan tertekan, tidak ada tekanan di sana ya. Sehingga apa? Jika pembuluh vena cava inferior bebas dari tekanan, maka darah yang ke jantung ini adalah bisa lebih lancar, yang tentunya akan mengurangi dong bengkak yang ada di kaki. Karena apa? Sirkulasinya tentunya lebih lancar. Cairannya tidak lagi menumpuk begitu. Gitu ya penjelasannya ya. Kemudian penyebab yang keempat itu adanya pembesaran uterus. Ya, pembesaran uterus itu juga mengakibatkan adanya udem karena ada tekanan pada vena pelvis, yaitu adalah pembuluh darah balit di pelvis dan vena cava inferior, sama seperti tadi. Tekanan ini juga akan memperlambat aliran darah dari kaki ke jantung, sehingga darah menumpuk dan menekan cairan dari pembuluh darah vena ke jaringan yang ada di kaki. Inilah yang sama juga seperti narasi saya yang sebelumnya. Inilah yang menyebabkan adanya kaki. Nah, tadi tujuannya apa? Kok kita harus mengganjal dengan bantal tadi ya? Bahwasanya jika posisi kaki ini lebih tinggi dari jantung, dari dada, maka cairan akan menjauh. Cairan akan menjauh dari kaki. Dan juga ketika di sini kakinya lebih tinggi, maka pembuluh darah yang memasuk ke kaki itu juga akan berkurang. Sehingga di sini dimungkinkan ini adalah bisa mengurangi adanya udem. Begitu untuk soal nomor 5. Berikutnya adalah soal nomor 6. Nah, ini soal nomor 6 mudah. Ini soal tidak susah, hanya jangan terjebak ya. Jangan terjebak. Ibu dengan usia kehamilan 30 minggu dengan hasil kehamilan kembar, klien memiliki anak usia 4 tahun, ada riwayat abortus atau kematian janin. Manakah status obstetri yang tepat untuk kasus di atas? Ya, kita lihat dulu. Ini berarti hamilnya. Sudah punya anak 1, kehamilan kembar mau kehamilan 2, kembar 2 maksud saya. Kembar 2, kembar 4 itu diabaikan. Itu hanya pengecer saja. Punya anak usia 4 tahun, jika di sini datanya cuma 1, dan ada riwayat abortus atau kematian janin. Nah, mari kita lihat. Yang manakah? Berarti di sini sekarang hamil yang keberapa? Salah dong, ketiga. Iya, kenapa? Karena dia sudah pernah partus 1 kali, pernah abortus 1 kali. Abortus kan pasti hamil juga ya. Kan hamil diikuti dengan hamil di sini. Maka G-nya, gravidnya atau kehamilannya saat ini ke-3. Oke, cekidot. Jadi di sini adalah status obstetrinya G3 P1 A0. Benar semua ya untuk soal ini ya. Berikutnya untuk soal yang nomor 7. Kelewatan. Nah, baik. Nah, ini dia ya. Tujuan meninggikan kaki. Nah, ini dia soal tadi. Ini sudah saya jelaskan di slide untuk soal nomor 6 tadi ya. Jadi nyambung dengan nomor 7. Jadi saya tidak perlu menjelaskan lagi. Ya Allah, enaknya jika begini. Baik, jika ada yang belum jelas, mohon video ini bisa diputar kembali ya. Bisa diputar kembali. Jangan bosan untuk putar video. Kemudian, jadi di sini adalah jawabannya mengurangi bengkak. Berikutnya adalah, saudara N usia 27 tahun, pekerjaan artis sinetron. Saat ini ada usia kehamilan 6 minggu dengan status obstetri G1 P0 dan A0.
Pasien tampak murung dan mengatakan malu dengan teman-teman karena tampilan wajah dan leher yang berwarna kehitaman akibat hormon kehamilan. Baik, ada yang masih ingat hormon kehamilan yang menyebabkan kulitnya berwarna hitam karena adanya peningkatan MSH atau disebut sebagai melanocyte stimulating hormone. Ini menyebabkan biasanya ada kehitaman di pipi ya, kehitaman di pipi, leher, ketiak, areola mamai, dan daerah-daerah lainnya. Daerah-daerah lainnya yang mempunyai warna lebih putih, warna lebih ini. Nah, upaya klien menggosok dengan sabun mandi dan menggunakan pemutih tidak berhasil. Ingat, di sini adalah malu dengan teman-teman karena tampilan wajah dan leher yang hitam. Wajar, dia artis loh, pastinya penampilan itu adalah hal yang utama. Maka di sini masalah keperawatan yang dialami pasien yaitu keputusasaan, bukan ada data tentang itu. Gangguan citra tubuh, betul. Jawabannya adalah gangguan citra tubuh. Kenapa Bu, kok nggak harga diri rendah? Pastinya kita nggak akan menjawab C dan D ya. Ketidakpercayaan, ketidakberdayaan, nggak ada data di sana. Yang menjebaknya ini adalah gangguan citra tubuh dan harga diri rendah. Iya kan? Harga diri rendah. Nah, di sini gangguan citra, kenapa saya lebih potensi mengarah kepada gangguan citra tubuh? Karena di sini dia artis dan ada perasaan yang diekspresikan pastinya. Dia malu dengan teman-temannya. Ini diekspresikan, mengatakan malu karena tampilan wajah dan leher yang hitam. Jika di sini adalah HDR, itu adalah ada perasaan yang tidak berharga. Perasaan yang tidak berharga karena apa? Gangguan citra tubuh yang secara terus-menerus itu bisa menyebabkan adanya perasaan tidak berharga, sehingga menyebabkan harga diri rendah. Tapi di sini kan belum muncul ya, perasaan tidak berharganya yang mana? Gak ada kata-kata yang menunjang itu, sehingga yang lebih pas yaitu adalah gangguan citra tubuh. Nah, Bapak dan Ibu serta mahasiswaku yang reguler, perlu saya sampaikan bahwasanya di dalam kehamilan ada yang disebut sebagai masalah psikiatri ya. Masalah psikiatri. Banyak masalah-masalah kesehatan mental yang ada pada ibu hamil. Di mana di sini terutama karena personality ya, karena adanya unsur personal. Sebenarnya saya katakan mohon maaf di sini jika ada yang tidak sepakat dengan saya. Hormon kehamilan, ada estrogen dan progesteron, itu sebenarnya bagi saya adalah seperti koin ya. Satu sisi dia adalah menguntungkan, tapi dalam satu sisi dia juga bisa merugikan begitu. Dalam satu sisi juga bisa merugikan. Karena apa? Ketika ada peningkatan estrogen dan progesteron, maka di sini akan ada penurunan kortisol pada ibu hamil. Ada penurunan kortisol di sana. Nah, inilah yang menyebabkan perubahan pada afek. Ada murung yang berlebihan, ada rasa yang nggak nyaman justru dengan kehamilan. Karena ini tadi, karena efek dari hormon kehamilan, terutama karena adanya kortisol. Nah, ini jika diteruskan nantinya bisa muncul maternity blue. Ya, baby blue syndrome begitu. Kemudian di sini ada postnatal depresi dan ada psikosis pasca bersalin. Ini karena apa tadi? Nggak enaknya atau barangkali jahatnya ya. Jahatnya gangguan hormon itu ternyata menyebabkan salah satu masalah di dalam afek yang ternyata punya efek ke dalam psikologis seorang ibu hamil. Begitu ya. Berikutnya adalah soal nomor 9. Nah, hamil trimester 3 berkunjung ke rumah sakit dan didapatkan merasa tidak nyaman, tidak percaya diri dan malu pada suaminya karena gatal di area kemaluan dan mengeluarkan lendir berwarna putih. Karena hormon apa tadi? Ya, ada di dalam penjelasan saya yang sebelumnya ya. Penjelasan di slide 1 jika tidak salah. Itu adalah hormon progesteron ya. Sehingga dia merasa tidak nyaman saat intercourse. Perawat mendiskusikan aktivitas seksual klien terkait dengan masalahnya. Apakah kriteria evaluasi formatif
dari tindakan perawat terkait dengan kondisi klien. Nah, kata kuncinya adalah perawat mendiskusikan aktivitas seksual. Perawat mendiskusikan aktivitas seksual terkait dengan masalahnya. Evaluasi formatif itu adalah evaluasi yang dilakukan setelah kegiatan tersebut usai. Apa di sini? Klien berkomunikasi dengan suaminya. Gimana maksudnya? Klien berkomunikasi dengan suaminya gitu. Enggak lah, enggak masuk. Klien mampu mengantisipasi kondisinya. Ini juga ambigu ya. Yang C, klien menyatakan fungsi seksual pada ibu hamil dengan benar. Fungsi seksual maksudnya apa ya di sini ya, fungsi seksual? Apakah yang dimaksudkan begini? Fungsi seksual pada ibu hamil itu menyangkut dengan genitalia? Fungsi genitalia? Enggak benar. Kemudian yang paling benar adalah klien mengidentifikasi cara meningkatkan kenyamanan saat intercourse. Ya, karena di sini yang dibicarakan perawat mendiskusikan aktivitas seksual dengan klien terkait dengan apa masalahnya. Ini kan masalahnya adalah dia malu dan gak nyaman pada saat intercourse ya. Sehingga yang paling benar evaluasi formatifnya adalah dia bisa mengidentifikasi cara meningkatkan kenyamanan saat intercourse. Nah, di sini caranya bagaimana? Karena tidak disebutkan di dalam soalnya ya. Jadi kita jangan mereka-reka begitu, jangan menebak-nebak. Kemudian klien beradaptasi dengan kondisinya untuk tidak berhubungan seksual. Lo ya nggak bisa itu ya, karena seksual itu salah satu kebutuhan dasar manusia ya. Nah itu dia, nggak boleh, jangan dilarang-larang dong untuk ini. Gitu ya, kecuali dilarang boleh. Jikalau misalkan dia memang ini ya respon terhadap ambang respon terhadap prostaglandin itu adalah rendah. Karena di sini adalah prostaglandin juga terdapat di sperma ya. Dimungkinkan nanti malah terjadi kontraksi dan bisa menyebabkan adanya perdarahan pada pasien. Nah, itu baru boleh. Jangan dulu deh, jangan ketemuan begitu. Tapi ini kan nggak ada tanda-tanda begitu. Begitu ya. Nah, itu soal nomor 9. Berikutnya soal nomor 10. Lah, kenapa soal nomor 12 jadinya nomor 10 mana? 9, ini soal nomor 12 ya. Ini 11. Kenapa soalnya jadi terbalik-balik ya? Tung. Baik, kita lanjut dulu deh dengan soal nomor, ikuti saja untuk ininya ya. Klien dengan diagnosis IUFD, jadi di sini adalah janinnya tidak bisa dipertahankan. Intrauterine fetal death, prekuretase. Dia mau melakukan tindakan kuretase, selalu menyatakan, andai saya bisa menjaga kehamilan dengan baik, maka bayi saya akan selalu baik-baik saja. Status copingnya apa di sini? Nah, ini adalah mengandaikan ya. Artinya jika pengandaian dia berada dalam kondisi tawar-menawar. Tawar-menawar di mana? Ya, betul. Bergaining jawabannya, bukan menyangkal lah ya. Jika menyangkal di sini, bayi saya nggak mati, dia masih hidup. Saya yakin bisa dipertahankan. Nah, itu dia menyangkal. Tapi di sini kan andaikan, jikalau, mungkinkah, aduh malah jadi ingat lagunya Stimky nanti. Nah di sini, andaikan saya nggak kerja. Nah ini adalah bergaining dalam kondisi tawar-menawar. Kemudian berikutnya di sini adalah untuk soal yang berikutnya. Nah, nomor 11. Nyonya L datang ke poli kandungan mengatakan lupa HPHT. Ya, hari pertama hari terakhirnya lupa. Kapan di sini menstruasi terakhir? Tapi saat dikaji tinggi fundus uterinya sudah 14 cm. Berapa taksiran usia kehamilan dalam minggu? Ini jawabannya adalah gampang, 16 minggu ya. Terus Bu, rumusnya apa? Gak usah khawatir. Nah, ini ada di slide berikutnya. Ya, di slide berikutnya tertulis nih.
Bila HPHT tidak diketahui, maka ditentukan dengan cara, TFU dikali dengan TFU dalam sentimeter ya, nggak mungkin lah dalam meter lah kok, woman. Dikali dengan 8/7 itu apabila usia dalam minggu, dikalikan 2/7 apabila usia dalam bulan. Nah, ini ada di materi ya. Ya, silakan nanti dibaca sendiri di sini untuk bisa menentukan usia kehamilan apabila HPHT-nya tidak diketahui. Ada lagi loh, jika memang tadi kan yang disebutkan adalah sudah sekian 14 cm ya. 14 cm. Nah, jika di sini adalah sepertiga di atas simpisis, itu umur kehamilannya berapa? Kemudian di sini adalah 2/3 di atas simpisis, itu kehamilannya berapa? Silahkan bisa dicek di slide-nya. Akan ya? Berikutnya adalah, perawat sedang melakukan penyuluhan tentang perawatan diri saat menstruasi kepada sekelompok remaja. Ini remaja ya. Perawat menyatakan saat menstruasi diperlukan perawatan diri, terutama pada daerah genitalia. Apa yang perlu disampaikan oleh perawat kepada sekelompok remaja tersebut? Ini pilihannya adalah yang pertama A. Setiap saat selalu gunakan pembalut atau tampon dengan daya serap tinggi. Ini tidak recommended ya, tidak recommended. Dengan analogi begini Bapak dan Ibu. Ketika di sini kita menggunakan pembalut atau tampon yang berdaya serap tinggi, itu akan mengakibatkan kita malas untuk mengganti pembalut. Padahal ketika di sini adalah pembalut tersebut penuh, namun kita malas dan ini pada saat kita buang air kecil kita nggak ganti, ada tetesan-tetesan air setelah kita buang air kecil, ada kelembapan pastinya ya, karena kita kan bilas ya, bilas dengan air, dan meskipun di sini adalah kita sudah keringkan dengan tisu, tapi ada kelembapan yang berbeda. Inilah yang memungkinkan timbulnya ada kontaminasi bakteri, ada kontaminasi yang lain, sehingga di sini bisa menyebabkan timbulnya alergi. Maka dari itu kita nggak menyarankan adanya pembalut yang punya daya serap tinggi karena tadi jadi malas untuk ke kamar mandi untuk ganti begitu. Jadi setelah buang air kecil kita pakai lagi itu pembalutnya. Nah ini potensi untuk pertumbuhan bakteri yang menyebabkan gatal-gatal nanti ya, menyebabkan gatal-gatal untuk di sekitar kemaluan. Kemudian yang B, untuk hygiene feminim, wanita bisa menggunakan pembersih kewanitaan. Itu juga tidak direkomendasikan. Karena sebenarnya mekanisme fisiologis tubuh itu kan punya mekanisme ya, sepanjang ini kondisinya fisiologis, dia bisa kok membersihkan sendiri. Dia bisa membersihkan sendiri dengan adanya tadi keputihan yang sifatnya fisiologis. Kemudian yang C, untuk menghindari ruam atau alergi, selalu ganti pembalut maksimal setiap 4 jam. Nah, ini dia yang paling benar. Jawabannya yang paling benar adalah ini. Karena tadi menghindari ya, hindari ruam. Yang D, pembersih kewanitaan bisa digunakan oleh wanita yang aktif. Ini tidak kita rekomendasikan. Karena apa? Bisa merubah pH. Justru ketika di sini pH-nya berubah, pH yang ada di vagina itu berubah ya. Berubah, maka di sini adalah tentunya bisa mengakibatkan masalah-masalah pada genitalia gatal, ada keputihan, ada lendir yang memang baunya tidak enak begitu. Ini karena adanya perubahan pH. Kemudian selalu menjaga kebersihan genitalia sehari-hari, bisa menggunakan sabun khusus daerah genitalia eksternal. Nah ini juga tidak direkomendasikan. Karena tadi penjelasannya sama dengan yang item D. Bisa mengakibatkan adanya perubahan pH. Dan justru ketika di sini adalah kita gunakan sabun khusus ya, flora yang baik itu adalah bisa terhempas juga di sini. Bisa terhempas juga, bisa hilang juga. Padahal flora itu adalah ada gunanya untuk mencegah bakteri supaya tidak masuk gitu. Ngerti ya? Berikutnya nomor 13. Oh, ini tadi sudah ya. Oh, belum. Jika tadi itu adalah evaluasi formatif, segera setelah Penkes. Nah, ini yang ditanyakan adalah evaluasi sumatif.
Seorang perempuan berusia 25 tahun sedang hamil trimester ketiga. Klien berkunjung ke rumah sakit. Dari hasil pengkajian didapatkan klien tidak nyaman, tidak percaya diri, dan malu pada suaminya karena gatal. Sehingga dia merasa tidak nyaman saat intercourse. Perawat mendiskusikan aktivitas seksual klien terkait dengan masalahnya. Apakah kriteria sumatif? Nah, jika formatif tadi itu adalah segera setelah penyuluhan atau segera setelah tindakan, untuk evaluasi sumatif ini adalah saat ini ya, saat akhir penyelesaiannya. Kriteria hasil yang kita harapkan untuk mengatasi diagnosa tersebut. Jadi di sini setelah masalah ini adalah teratasi. Setelah masalah ini teratasi. Itu bedanya dengan evaluasi yang formatif. Apa di sana? Yang paling benar adalah yang C. Klien menyatakan nyaman saat intercourse. Ini kan tujuan akhir ya. Tujuan akhirnya ya. Nah, jika tadi inilah bedanya dengan yang evaluasi formatif tadi. Barangkali bisa menyebutkan untuk yang formatif. Namun evaluasi sumatifnya adalah dia nyaman dengan kondisi keputihannya, tapi dia nyaman untuk melakukan intercourse. Nah, itu adalah untuk evaluasi yang sumatif. Mampu berkomunikasi dengan pasien yang A, jangan dipilih karena nggak mendukung. Komunikasi apa ya? Kemudian di sini adalah klien mampu mengantisipasi kondisinya. Nggak jelas di sini kondisi apa gitu ya. Klien mengidentifikasi cara meningkatkan kenyamanan saat intercourse. Cara-caranya berarti cara mengidentifikasi. Ini bisa jadi ini di evaluasi formatif ini bisa jadi. Tapi kan kita sesuai dengan yang tadi ya. Ini terlalu melebar nanti. Kita kan nggak boleh menebak-nebak begitu. Kemudian klien beradaptasi dengan kondisinya. Oh ini nggak boleh. Jadi yang paling benar adalah yang C untuk evaluasi sumatif. Bisa membedakan ya Bapak dan Ibu dan mahasiswa semua beda dari evaluasi sumatif dan evaluasi formatif. Ya masih tetap memantau ya di sini ya. Monggo jika memang mata sudah mau terlelap silahkan. Nggak apa-apa. Dilanjut besok untuk YouTube-nya. Baik, saya lanjutkan untuk soal yang berikutnya. Nah, saat pengkajian terhadap ibu hamil dijumpai ibu hamil dengan KEK, lingkar lengan kurang dari 15 cm. Ibu mengatakan susah makan dan hanya mengkonsumsi buah yang masam untuk mencegah adanya mual muntah. Perawat memberikan penyuluhan tentang pemilihan makanan yang mengandung tinggi protein dan kalori. Jenis makanan mana yang dianjurkan perawat? Oh ini pasti jelas ya, pasti jelas. Buncis brokoli itu tergolong dari sayuran ya, jadi tidak dipilih tentunya. Pasta keju lembut lasanya, ini tentunya keju lembut. Kenapa? Karena dia mengandung susu. Susu identik dengan protein. Maka dari itu yang dipilih adalah yang D, yaitu adalah keju lembut. Pasta dan lasanya itu adalah bahannya pasta ya, sama ya. Jadi di sini justru tinggi karbohidrat. Padahal di sini yang dimaksudkan pankesnya adalah tinggi protein dan kalori. Maka dari itu yang dipilih adalah keju lembut. Jika ada pilihan susu, telur silahkan panjenengan pilih itu semua. Nah, berikutnya saat pengkajian terhadap ibu hamil di puskesmas, ini tadi ya, dijumpai ibu hamil dengan KEK lingkar lengan kurang dari 15 cm, ibu susah makan dan hanya mengkonsumsi buah untuk mencegah mual dan muntah. Perawat memberikan penyuluhan tentang pemilihan makanan yang mengandung tinggi kalori dan tinggi protein. Apakah aspek yang dievaluasi oleh perawat? Aspek yang dievaluasi. Aspeknya, jika ada tulisannya aspek, apa aja sih? Ini adalah 3 ya, kognitif, afektif, dan psikomotor. Itu aspeknya. 3 aspek. Apakah kognitifnya, apakah afektifnya, ataukah psikomotornya. Nah, afektif di sini adalah sikapnya. Kenapa di sini adalah sikap? Ya,
Karena sikap inilah yang akan menentukan nanti ke arah psikomotor. Nah, jadi pilihlah yang sikap. Kenapa Bu kok nggak kognitif? Kognitif itu adalah merupakan leveling yang paling dasar. Tahu, baru tahu. Orang yang tahu, kemudian nanti sikapnya naik lagi ke sikap. Naik lagi ke arah psikomotor. Jadi leveling yang harus kita evaluasi yaitu adalah afektifnya. Psikomotor kenapa Bu kok tidak diinikan? Kan nggak terlihat. Karena psikomotor ini adalah tindakan, kan nggak terlihat di sini. Dari psikomotor dari ibu hamil ini kan nggak kelihatan. Yang kelihatan dari mananya? Afektif dan kognitif. Pilihannya afektif dan kognitif, yang paling pas adalah yang afektif, yaitu yang sikap. Akan deh? Nah, berikutnya adalah soal nomor berapa nih? Itu. Nah, 16. Perawat mengkaji ibu hamil dengan status obstetrik G3P2A0. Hamil ketiga ya, dia sudah punya anak 2. Data hasil pengkajian, apakah yang akan diinterpretasikan oleh perawat sebagai tanda pasti kehamilan? Tanda pasti kehamilan A. Adanya penambahan berat badan 0,5 sampai 1,5 kilo. Belum tentu ya. Ini tanda pasti. Ini adalah tanda mungkin, tanda probabilitas. Karena apa? Seperti saya dong, nggak hamil tapi di sini badan mah naik aja, nggak mau turun begitu ya. Kemudian yang B, A menor. Ya, A menor juga pastinya kita nggak pilih. Kenapa? Karena ada kondisi-kondisi seperti peningkatan stres, penurunan atau peningkatan berat badan yang berlebihan. Ini akan mengakibatkan adanya kondisi amenorrhea. Jadi itu bukan tanda pasti kehamilan, masih tanda mungkin. Payudara berwarna hitam dan terasa penuh, ini juga belum tentu. Belum tentu. Kenapa? Biasanya ketika di sini kita mau ada menstruasi ya, kan ada perubahan di sana. Ada rasa lebih penuh, lebih begah begitu. Dan ini juga bukan merupakan tanda pasti. Kemudian yang D, pada pemeriksaan palpasi teraba bagian-bagian janin. Nah ini pas. Ini pas. Bahwasanya ini adalah tanda pasti dari kehamilan. Begitu ya. Karena ketika di sini adalah kita sudah palpasi, oh ya ini punggungnya ada di kiri nih. Ini adalah yang ada di presentasi bagian bawah sudah kelihatan. Itu adalah sudah yakin kita bahwasanya itu adalah ada janin di sana. Yang E, HCG test spek positif. Tidak. HCG test spek positif belum tentu dia hamil loh. Belum tentu dia hamil. Dan ya. Berikutnya, nah ini pembahasan nomor 16, tanda absolut atau tanda pasti. Terdengar digigit atau detak jantung janin, teraba bagian anak oleh pemeriksa, kemudian terlihat hasil konsepsi dengan USG, kemudian teraba gerakan janin oleh pemeriksa. Itu adalah tanda pasti bahwasanya perempuan tersebut sedang dalam masa-masa hamil. Jadi ada 4 tanda ya? Ada 4 tanda. Monggo bisa disimak. Berikutnya, nah Leopold. Mari kita ingat Leopold. Leopold pasti gunakan kedua tangan. Perawat N sedang melaksanakan manuver Leopold 2. Sudah terbayang ya Leopold 2 seperti apa? Dengan G1P0A0. Tujuan manuver Leopold 2 yaitu adalah apa yuk? Wah ini paten nih, jawabannya nggak bisa ditawar. Leopold 2. Nah, wajah kita adalah menghadap ke arah ibunya. Satu tangan adalah menekan abdomen ya. Yang kedua tangan kita ada di sisi kiri dan kanan. Satu tangan menekan abdomen, tangan lainnya akan jalan. Ting 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 ting, ting. Jalan. Nah, jika teraba lurus, kemudian di sini adalah kaku seperti papan ibaratnya ya. Itu adalah berarti punggung. Nah, giliran jika memang tadi kok nggak teraba nih di sini yang di kanan. Nah, oke, sekarang giliran kiri dong yang nekan, kanan yang jalan. Nah, begitu. Jadi bergantian. Apabila di sini adalah teraba kok bulat-bulat nih ya. Bulat-bulat lunak. Ini teraba apa?
Apa nih? Teraba kosong. Teraba kosong ya. Teraba kosong. Jadi kalau misalkan punggungnya ada di kiri, maka yang di kanan dia akan teraba kosong. Begitu. Jadi leopard 2 adalah menentukan letak punggung janin. Nomor 18. Leopard 1. Tujuannya apa? Ingat, leopard 1 bukan untuk bukan untuk menentukan usia kehamilan. Leopard 1 adalah untuk menentukan presentasi bagian atas. Karena apa? Tangan kita kan ke atas tuh. Kita jalan. Nah, diraba tuh di atas. Ini apa ya yang di atas? Bulat atau justru keras? Jika keras itu artinya kepala. Kepala yang di atas. Berarti yang di bawah adalah bisa saja presentasi bokong, presbo, atau justru presentasi kaki di sini. Nah, itu dia. Jadi untuk manuver leopard 1 di sini adalah presentasi bagian atas janin. Apa di sana? Nah, ini leopard 3. Leopard 3 berarti posisinya tadi, nah, satu tangan. Tangan kiri kita itu adalah nahan di atas, di presentasi bagian atasnya. Tahan di sana, tahan. Nah, tangan kanan kita adalah posisinya begini. Ini mencakup. Jadi ini itu adalah mencakup bagian yang ada di bawah. Nah, goyang ini. Kita goyang-goyang. Apa di sini ya? Nah, ini apa ya? Nah, ini adalah untuk menentukan presentasi bagian bawah. Keras, batok begitu ya, batok kelapa. Artinya kepala itu yang ada di bawah ya. Nah, ini. Kok gerejel-gerejel Bu? Bahaya tuh kaki mungkin bisa jadi. Itu dia. Untuk leopard 3. Berikutnya nomor terakhir ini ya, nomor 20. Gak kerasa sudah nomor 20 begitu. Perempuan berusia 28 tahun pasca bersalin SC 3 hari yang lalu. Saat perawat bertugas didapatkan klien membuang ikan dan telur yang disajikan dalam makanan. Alasannya adalah gatal. Dan menurut dia lukanya nggak cepat kering. Bagaimana sikap perawat terhadap kasus ini? A. Menerima perilaku klien. Lah yo kok pasrah men toh yo, masa nggak ada yang lainnya jawabannya. Jangan dipilih. B. Tetap membuang telur dan ikan ke tempat sampah. Leo malah horor, kenapa ikut-ikutan? Perawat harus punya prinsip dong. Misalkan itu penting ya jangan dibuang. Kemudian C. Meminta klien untuk menandatangani inform consent. Kan nggak ada tindakannya. Inform consent adalah persetujuan terhadap tindakan. Kemudian yang D, menjelaskan bahaya yang dapat timbul apabila tidak makan ikan dan telur. Ini yang paling benar. Ya, penjelasannya kenapa sih Bu? Kok harus makan protein begitu? Ya, nanti ya. Kemudian membuat laporan catatan perawatan tentang perilaku pasien. Nah, ini mah artinya kita nggak ngapa-ngapain dong, hanya buat catatan saja. Oh ya wis dibuang. Nanti saya tulis deh di asuhan keperawatannya. Saya pasien nggak mau makan ikan, nggak mau ini. Terus mau diapain? Nah, yang paling benar adalah kita menjelaskan ya. Jelaskan bahwasanya ada bahaya-bahaya yang timbul dari ini. Nah, apa di sini yang bisa mengakibatkan ada ada hal-hal yang memang barangkali ini adalah bisa ini. Bahwasanya kondisi pasca SC itu jelas ya untuk penyembuhan luka karena di sini adalah membutuhkan sintesis protein untuk metabolisme asam amino. Ketika di sini adalah kurang protein, tentunya akan ada infeksi. Ini bisa jenengan jelaskan kok. Bisa jenengan jelaskan kepada pasien. Efek dari ketika di sini tidak mau makan protein. Padahal di sini adalah protein itu juga digunakan untuk albumin ya, untuk pembentukan daripada albumin. Yang mana di sini ini juga terkait atau punya keterkaitan dengan adanya hemoglobin selaku pembawa dari O2 ke seluruh tubuh. Nah, bahayanya yang paling utama ketika di sini pasca operasi tentunya tadi luka jadi susah untuk sembuh. Kemudian di sini adanya justru timbul infeksi. Lama rawat juga akan berpengaruh dong.
Jadi nggak pulang-pulang. Barangkali dengan stimulus ini, pasiennya nggak bisa pulang cepat loh. Nah, pasien akan termotivasi untuk makan ikan dan telur. Begitu penjelasan saya kiranya. Mohon maaf jika ada yang kurang setuju atau kurang pas. Monggo bisa didiskusikan di bawah ini ya, di bawah ini. Di bawah ini bisa didiskusikan. Baik, matur nuwun yang sudah menyimak dari awal sampai dengan akhir. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, sugeng dalu.